Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam pembahasan bab 5 mengenai gelombang elektromagnetik dengan subpokok bahasan mengenai gelombang datar atau plane waves, kemudian transversalitas gelombang elektromagnetik dan mengenai vektor pointing. Nah, sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan bahwa fungsi gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam ungkapan medan listrik maupun dalam ungkapan medan magnet, yang fungsi gelombangnya yang paling sederhana antara lain adalah gelombang yang merambat ke arah sumbu Z seperti ini untuk medan listrik dan medan magnet. Nah, fungsi gelombang seperti ini merupakan fungsi gelombang datar ya, jadi atau plane wave. Jadi memiliki muka gelombang berupa bidang datar. Muka gelombangnya atau front wave-nya seperti ini, berupa bidang datar. Nah, kalau fungsi gelombangnya seperti ini, maka dia merambatnya ke arah sumbu Z. Jadi arah perambatnya ke sumbu Z. Ini muka gelombangnya atau front wave-nya. Front wave itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama. Jadi jarak antara dua front wave itu adalah satu panjang gelombang. Nah, bentuk umum dari persamaan ini yang EZ dan BZ itu merupakan fungsi dari KZ min omega T. Ini yang merambat ke arah Z. Yang lebih umumnya lagi berarti ini KR min omega T. Jadi arahnya ke arah perambatnya ke arah R. Nah, dalam contoh ini maka untuk fungsi gelombang seperti ini memiliki cepat rambat sebesar omega per K. Nah, bentuk muka gelombangnya tadi tegak lurus vektor satuan K. Nah, ini muka gelombang. Ini vektor K. Vektor K itu apa? Vektor satuan K itu adalah vektor satuan untuk bilangan gelombang ya, atau untuk vektor gelombang. Jadi K dalam arah K, pakai topi mestinya di sini ya. Nah, dalam contoh ini si K-nya itu ke arah sumbu Z, jadi K topinya ya sama dengan K topi miliknya sumbu Z. Tapi kalau misalkan merambat ke arah sumbu X, maka K topinya itu atau vektor satuan untuk bilangan gelombang K adalah sama dengan I. Ya, I itu kan vektor satuannya sumbu X. Kalau merambatnya ke sumbu Y, maka vektor satuan untuk bilangan gelombang atau K topi itu adalah sama dengan J topi. Jadi si K di sini adalah miliknya vektor gelombang dalam arah, kalau dalam arah Z berarti ini K dot Z sama dengan Z, artinya merambat ke arah sumbu Z. Kalau R, nah kita ya K-nya sama dengan K topinya ya K topi kita tuliskannya. Itu untuk yang merambat ke arah R misalnya sembarang arah. Dari fungsi gelombang elektromagnetik tadi sebagai gelombang datar baik untuk medan listrik maupun medan magnet seperti ini, maka memiliki sifat-sifat seperti ini. Artinya karena fungsinya merupakan gelombang datar, si gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat-sifat gelombang datar. Yang pertama mempunyai arah jalar tertentu. Dalam kasus ini berarti arah jalarnya adalah sumbu Z, arah perambatannya ya, sumbu Z. Tidak mempunyai komponen pada arah rambat, artinya ketika merambat ke sumbu Z tidak ada dalam arah getarnya, tidak ada yang bergetar dalam arah Z. Jadi tidak ada komponen EZ, adanya EX, EY dan EZ. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Jadi E hanya ada EX ke arah I dan ke arah Y kalau dia merambatnya ke arah Z. Nah, alamatnya. Kemudian tidak ada komponen E dan B yang bergantung pada koordinat transversal. Maksudnya koordinat yang tegak lurus dengan arah rambat. Di sini tadi arah rambatnya ke arah sumbu Z, maka koordinat transversalnya adalah X dan Y. Jadi artinya EX maupun EY itu bukan fungsi X dan bukan fungsi Y, hanya sebagai fungsi Z. Jadi kalau dituliskan seperti ini ya. Jadi ini komponennya EX, ini
ini komponen E dalam arah sumbu X hanya fungsi dari koordinat arah rambat, tidak merupakan fungsi dari koordinat yang tegak lurus dengan arah rambat. Artinya tidak bergantung X maupun tidak bergantung Y. Begitu pula dengan EY. Bagaimana dengan medan magnetnya? Ya seperti itu juga. Ini untuk merambat ke sumbu Z. Maka ada BX, ada BY, dan mereka hanya bergantung pada koordinat arah rambat. Kalau yang lebih rumit lagi nanti ininya adalah R, jadi X, Y, Z seperti itu. Nah, bagaimana jika merambatnya ke arah sumbu X? Nah, jika E-nya merambat ke sumbu X, maka tidak ada EX. Yang ada hanya EY dan EZ. EY dalam arah J, EZ dalam arah K. Dan mereka ini hanya bergantung pada koordinat arah rambat yaitu X. Tidak bergantung pada koordinat transversal, tidak bergantung pada Y, tidak bergantung pada Z, baik untuk EY maupun EZ. Begitu pula untuk medan magnetnya seperti ini.